Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Pramesti dari kelas 10 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Lia Maulani dari kelas 10 IPS 2. Akan mempresentasikan tentang kebudayaan dunia di Indonesia, kebudayaan Bancon, Hoabin, kebudayaan Donson. 1. Perkembangan budaya Bakson Hoabin. Kebudayaan Neolit dari Bakson dan Hoabin ini sisa-sisanya banyak dijumpai dalam bentuk kapak lonjong dan kapak persegi. Pebel atau kapak Sumatera dan kapak genggam termasuk juga dalam bentuk perhiasan-perhiasan dari jenis batu indah. Kebudayaan ini oleh Madame Madeleine Colany, seorang ahli prasejarah Prancis, dinamakan kebudayaan Bakson Hoabin. Disebut demikian karena pusat perkembangannya terutama di daerah Bakson Hoabin, Tonkin, Vietnam. Penyelidikan menunjukkan bahwa di daerah tersebut diduga merupakan pusat kebudayaan hidup menetap atau Mesolitikum Asia Tenggara, dan dari situ tersebar ke berbagai jurusan. Kecuali hasil kebudayaan, banyak pula ditemukan tulang belulang manusia. Ternyata bahwa pada waktu itu Tonkin didiami terutama oleh dua golongan bangsa, yakni jenis ras Papua Melasenoid dan jenis ras Europaid. Di samping itu ada pula ras Mongoloid dan Australoid. Ras Papua Melanesoid ini mempunyai penyebaran yang paling luas di daerah selatan, yakni di Hindia Belakang, Nusantara, sampai di pulau-pulau Lautan Teduh. Bangsa inilah yang berkebudayaan alat-alat Mesolitikum yang belum diasah atau Pebbles. Sedangkan kecakapan mengasah atau Proto-Neolitikum rupa-rupanya hasil pengaruh dari ras Mongoloid yang sudah lebih tinggi dari peradabannya. Sejalan dengan persebaran ras Melanesoid ke wilayah selatan, maka kebudayaan Neolit ini pun terbawa pula sehingga sisa alat-alat ini banyak ditemukan di Kepulauan Nusantara, Filipina, Formosa, Melanesia, Mikronesia, dan kepulauan-kepulauan di Lautan Teduh. Demikian juga kebudayaan perunggu dari Dongson. Sisa-sisanya pun yang berupa nekara, bejana perunggu, kapak corong, moko, dan sebagainya banyak dijumpai di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Oleh para ahli prasejarah disebut kebudayaan Dongson karena penemu pertama kali kebudayaan tersebut ialah Dongson, yakni di Annam Utara, Indochina. Mengenai umur kebudayaan Dongson, semula Victor Golobew atau penyidik pertama berpendapat bahwa kebudayaan perunggu itu berkembang sejak abad pertama sebelum Masehi. Pendapatnya berdasarkan atas penemuan berbagai mata uang Tionghoa zaman Han sekitar tahun 100 sebelum Masehi yang didapatkan di kuburan-kuburan di Dongson. Anehnya di situ juga ditemukan nekara-nekara tiruan kecil dari perunggu pula. Rupa-rupanya nekara-nekara kecil itu diberikan kepada orang yang meninggal sebagai bawaan ke akhirat. Tentu saja nekara tiruan itu dibuatnya lama sesudah nekara betulan ada. Kalau nekara bekal mayat itu sama umurnya dengan mata uang zaman Han, bekal mayat juga, maka nekara harus sudah dibuat sebelum tahun 100 sebelum Masehi. Maka menurut von Heine, pendapat ini diperkuat lagi oleh hasil penyelidikan atas hiasan-hiasan nekara Dongson yang ternyata tidak ada persamaannya dengan hiasan-hiasan Cina pada zaman Han. Seperti telah dikemukakan di atas, kebudayaan Mesolitikum di negeri kita asalnya dari daerah Bakson Hoabin. Akan tetapi di sana tidak ditemukan flax, sedangkan dari Abruzos Roch banyak sekali flax itu. Demikian pula di Pulau Luzon atau Filipina ditemukan flax, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebudayaan flax datangnya dari daratan Asia melalui Jepang, Formosa, dan Filipina. Hal ini diperkuat kenyataan bahwa di Sumatera Timur, Malaysia Barat, dan Hindia Belakang
juga ditemukan fleks. Maka rupanya di Jawa dan Sulawesi bertemulah dua macam aliran kebudayaan Mesolitikum itu, yakni kebudayaan Bekson Hoabin dengan pebble dan alat-alatnya dari tulang yang datang melalui jalan barat, dan kebudayaan Fleks yang datangnya melalui jalan timur. Istilah Bakson Hoabin ini dipergunakan sejak tahun 1920-an, yaitu untuk menunjukkan suatu tempat pembuatan alat-alat batu yang khas dengan ciri dipangkas pada satu atau dua sisi permukaannya. Daerah tempat penemuan dari peninggalan kebudayaan Bakson Hoabin ditemukan di seluruh Asia Tenggara, hingga Myanmar atau Burma di barat ke utara hingga provinsi-provinsi selatan. Ciri khas alat batu kebudayaan ini adalah penyerpihan pada satu atau dua sisi permukaan batu kali yang berukuran lebih kurang satu kepalan, dan seringkali seluruh tepiannya tajam. Hasil penyerpihannya itu menunjukkan berbagai bentuk seperti lonjong, segi empat, segitiga, dan sebagainya. Di wilayah Indonesia, alat-alat batu dari kebudayaan Bakson Hoabin dapat ditemukan di daerah Sumatera, Lok Sumawe, dan Medan, Jawa, Lembah Bengawan, Solo, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua atau Irian Jaya. 2. Perkembangan budaya Dongson. Pembuatan benda-benda perunggu di daerah Vietnam Utara dimulai sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dan dihubungkan dengan tahap-tahap budaya Dong dan Dao dan Gongmun. Apabila dibandingkan dengan daerah Muang Thai Tengah dan Muang Thai Timur, daerah Vietnam memiliki bukti paling awal tentang pembuatan perunggu di Asia Tenggara. Namun, perlu diketahui bahwa benda-benda perunggu yang telah ada sebelum tahun 500 sebelum Masehi terdiri atas kapak corong. Corong merupakan pangkal yang berongga untuk memasukkan tangkai atau pegangannya, dan ujung tombak. Sabit bercorong, ujung tombak bertangkai, mata panah, dan benda-benda kecil lainnya seperti pisau, kail, gelang, dan lain-lain. Penemuan benda-benda dan kebudayaan Dongson sangat penting karena benda-benda logam yang ditemukan di wilayah Indonesia umumnya bercorak Dongson dan bukan mendapat pengaruh budaya logam dari India maupun Cina. Budaya perunggu bergaya Dongson tersebar luas di wilayah Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia. Hal ini terlihat dari kesamaan corak hiasan dan bahan-bahan yang dipergunakannya. Misalnya, nekara menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Nekara dari tipe Heger 1 memiliki kesamaan dengan nekara yang paling bagus dan tertua di Vietnam. Benda-benda perunggu lainnya yang berhasil ditemukan di daerah Dongson serta beberapa kuburan seperti daerah Veke, Langca, Langfar, satu nekara yang ditemukan yang besar berisi 96 mata bajak perunggu bercorang. Di penemuan itu terdapat alat-alat dari besi, meskipun jumlahnya sangat sedikit, dan penemuan benda-benda budaya Dongson itu diketahui cara pembuatan dan menggunakan teknik cetak lilin hilang, yaitu dengan membuat bentuk benda dari lilin. Kemudian lilin itu dibulat dengan tanah liat dan dibakar hingga terdapat lubang pada tanah liat tersebut. Budaya Dongson sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan budaya pengaruh di Indonesia. Bahkan tidak kurang dari 56 nekara yang berhasil ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, dan terbanyak nekara ditemukan di Sumatera, Jawa, Maluku Selatan. Nekara yang penting ditemukan
di wilayah Indonesia dari Pulau Sangian dekat Sumbawa yang berisi hiasan gambar orang yang mempunyai pakaian dinasti Hans. Hiasan seperti ini diperkirakan belum dikenal oleh penduduk pulau tempat negara tersebut ditemukan. Heine Goldem meneliti negara yang ditemukan dan menyatakan bahwa negara yang ditemukan di wilayah Sangian diperkirakan di daerah Funan yang telah terpengaruh oleh budaya India pada 250 sebelum Masehi. Pengamatan menarik dari Werner Kempers menunjukkan bahwa semua negara yang ditemukan di Bali memiliki 4 patung katak pada bagian pukulnya. Selain itu, pola-pola hiasan negara tersebut tidak begitu terpadu antara gambar satu dengan gambar lainnya. Werner Kempers memberikan gambaran cara negara tipe Heger 1 dicetak secara utuh. Awalnya lembaran lilin ditempelkan pada inti tanah liat menyerupai bentuk negara dan berfungsi sebagai cetakan bagian dalam. Lalu dihias dengan cap-cap dari tanah liat atau batu yang berpola hias perahu dan iring-iringan manusia. Untuk menambah hiasan yang lebih naturalistik seperti gambar rumah, lembaran lilin tadi langsung ditambah goresan gambar yang dikehendakinya. Kemudian, lembaran lilin yang telah dihias itu ditutup dengan tanah liat yang berfungsi sebagai cetakan bagian luar. Setelah terlebih dahulu diberi paku-paku penjaga jarak, selain itu dibakar dan lilin meleleh keluar rongga yang ditinggalkan lilin tersebut diisi dengan cairan logam. Selain negara, di wilayah Indonesia juga ditemukan benda-benda perunggu lainnya seperti patung-patung, peralatan rumah tangga, peralatan bertani maupun perhiasan-perhiasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.